Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani, NIM 1804010043, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Saya membuat video ini dalam memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Pemasaran oleh dosen pembimbing Ria Amelinda Esos MI Kom. Di sini, saya akan membahas materi yang berjudul penjualan personal atau sering disebut dengan personal selling. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, apakah kalian tahu apa itu personal selling? Jika belum tahu, mari kita simak penjelasannya. Personal selling dikenal sebagai penjualan tatap muka atau face-to-face selling yang merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Selanjutnya, personal selling menurut para ahli. Pertama, Henry Simamura mengatakan, personal selling ialah penyajian lisan atau presentasi di dalam sebuah percakapan dengan satu atau lebih calon konsumen dengan tujuan agar konsumen melakukan pembelian. Sedangkan Jipto mengatakan personal selling yaitu komunikasi secara langsung atau bertatap muka antara penjual dengan calon konsumen untuk memperkenalkan produk dan membentuk pemahaman konsumen terhadap produk sehingga mereka akan mencoba untuk membelinya. Kemudian, di dalam personal selling itu sendiri memiliki tujuan, yakni untuk mengenalkan merek atau fitur produk ke konsumen melalui mekanisme pendekatan langsung oleh tim promosi, di mana pada tim ini sangat menguasai materi atau fitur produk sehingga bisa menjelaskan ke konsumen bagaimana produk ini bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, ada pun bentuk dari personal selling. Pertama, retail selling, yaitu salesman yang melakukan penjualan dengan cara melayani konsumen yang datang ke toko atau an. Kedua, field selling. Pada field selling, sales team akan melakukan aktivitas penjualan dan promosi dengan cara mendatangi konsumen secara langsung, satu persatu, dari satu lokasi ke lokasi yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dan dari satu kantor ke kantor yang lain. Dan yang terakhir, ada executive selling, di mana pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual yang melakukan penjualan. Kemudian, tugas dari personal selling. Pertama, prospecting atau mencari calon customer, yakni aktivitas untuk mendapatkan calon konsumen untuk kemudian dijadikan sebagai konsumen atau pelanggan tetap. Kedua, communication atau berkomunikasi, yakni bagaimana cara kita memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan bisnis tentang produk yang jelas dan tetap. Ketiga, selling atau penjualan. Dalam melakukan penjualan personal, sales promotion team harus menguasai berbagai keterampilan yang berhubungan dengan penjualan. Selain itu, sales promotion team juga harus menguasai produk knowledge dengan baik agar bisa menjelaskan berbagai hal yang berhubungan dengan produk dan fiturnya.
Keempat, information gathering atau mengumpulkan informasi, di mana personal selling melakukan riset pasar sehingga mendapatkan informasi tentang pelanggan bisnis dan keadaan pasar. 5. Service atau pelayanan, yakni bagaimana melakukan pelayanan kepada pelanggan bisnis, mengkomunikasikan masalah pelanggan bisnis, memberikan bantuan teknis, dan melakukan pengiriman. Dan yang terakhir, allocation atau alokasi, yaitu memutuskan pelanggan bisnis mana yang akan lebih dulu memperoleh produk bila terjadi kekurangan produk pada produsen. Selanjutnya ada aspek penting dalam personal selling. Yang pertama, profesionalisme atau profesionalis, yaitu profesionalisme seorang sales respon dalam bekerja sangatlah diperlukan. Apalagi di era globalisasi dan persaingan seperti sekarang sangat menuntut para sales respon untuk bekerja seefektif mungkin dalam seni menjual. Sales respon yang baik bukan hanya mereka yang secara pasif hanya menerima pesanan, namun mereka juga harus menjadi pencari pesanan yang aktif. Kedua, negotiation atau negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan personal. Dalam negosiasi, kedua pihak yaitu penjual dan pembeli membuat kesepakatan tentang harga, kuantitas, dan syarat-syarat lainnya. Dalam negosiasi, kedua pihak dapat saling tawar-menawar untuk membuat suatu kesepakatan. Oleh sebab itu, sales respon perlu untuk memiliki keahlian dalam bernegosiasi. Ketiga, relationship marketing atau pemasaran hubungan, yaitu bagaimana upaya kita untuk menarik, memelihara, dan meningkatkan hubungan dengan konsumen. Menarik di sini bisa dikatakan sebagai langkah atau perantara dalam proses pemasaran. Sedangkan memelihara dan meningkatkan adalah bagaimana upaya kita untuk menjadikan konsumen loyal kepada produk kita dan melayani konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Intinya, dengan relationship marketing ini, di pihak pengusaha dapat menghasilkan laba besar dan tujuan dari masing-masing pihak pun akan tercapai dan merasa terpuaskan. Yang keempat, selling person role atau peran penjual pribadi, yakni peran seorang sales respon akan berbeda-beda di berbagai perusahaan. Sales respon mungkin bisa berperan sebagai pengambil pesanan atau pengemban tanggung jawab utama sebagai konsultan bagi konsumen. Sales respon harus memiliki fleksibilitas dalam mengerjakan peran yang akan ia kerjakan dalam bauran pemasaran. Dan yang terakhir ada manajerial, yakni para salesperson harus dikelola secara baik. Para salesperson akan memiliki kemampuan, motivasi, dan kinerja yang berbeda-beda. Mereka harus dikontrol di satu divisi agar tujuan kerja mereka akan mudah untuk ditentukan, diawasi, dan dievaluasi hasilnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai personal selling. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.